Selamat malam, Assalamualaikum salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Tapi pun, nih Pak Prof Iqbal biar tahu salam Lampungnya. Oh, Tapi oh, pun apa gitu. itu? Nah, tapi pun nanti yang jawab ya Tapi pun, pun. oh, Iya. Baik, oh, yang baru tahu. Siap. terhormat narasumber kita Pak Prof Iqbal yang makin ganteng, luar biasa. Kemudian yang kami hormati Pak Rangga selaku Ketua atau Direktur Akademi Tunas Peradaban, Pak Dr. Bagus sebagai Ketua Yayasan Cahaya Tunas Peradaban, kemudian ada Pak Cici Anggara, dan seluruh sobat pengadaan barang dan jasa di anggota CTP ya, anggota Akademi Tunas Peradaban yang berbahagia. Baik, malam hari ini kita ngobrol santai, ngopi ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendengarkan terkait dengan masalah-masalah tentang e-purchasing, menindaklanjuti yang dua pekan lalu, sambil ngopi, sambil pisang goreng, silahkan, tidak apa-apa. Kita sapa dulu Pak Prof Iqbal, sehat-sehat Pak Prof. Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. karena konsepnya adalah podcast gitu ya. Podcast mungkin lebih baik kemudian kita dua arah para peserta yang luar biasa, maka konsepnya akan kita punya waktu sekitar 60 menit ke depan, karena kita tahu, kita paham bahwa besok pagi kita harus mengejar waktu untuk tidak terlambat karena apel pagi, apalagi yang rumahnya Bogor dengan kantornya di Jakarta. Ini luar biasa perjuangan beliau ini, berangkat subuh, pulang malam pada maghrib atau pada isya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kalau ada yang keluh kesah yang akan disampaikan, bisa di kolom chat. Sebelum sambil menunggu kolom chat ini mungkin sedikit mereview Pak Prof. Silakan kita kasih waktu 5 atau 10 menit untuk mereview secara gambaran umum lah terkait dengan e-purchasing di Badan Layanan Umum Daerah. Monggo Pak Prof. Siap. Terima kasih Pak Arif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan moderator konten kita Pak Arif. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali ya Bapak Ibu dengan mudah-mudahan kondisi yang segar, mungkin habis makan, habis sholat isya bagi yang muslim. Mungkin kayak Pak Arif ini kan nampaknya segar sekali ya wajahnya. Nah, saya bukan semakin ganteng tapi semakin hitam nih Pak. Maklum pencahayaannya ya, jadi modalnya laptop saja, nggak ada lampu yang buat YouTuber gitu kan. Tidak masalah, tapi mudah-mudahan malam hari ini bincang-bincang santai kita mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu. Jadi mungkin sekilas terkait kemarin kita sudah webinar, kemudian bincang santai yang pertama ya, podcast pertama, dan yang kedua ya mungkin yang saya tangkap mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah keuangan biasanya, bukti pembelian melalui purchasing gitu ya, itu lumayan banyak mungkin mayoritas. Kemudian terkait peran-peran atau para pelaku ketika melakukan e-purchasing ya, ada tentang ke-PPK-an gitu ya, atau misalkan kemarin KPA, mana kalau misalkan tidak ada penetapan PPK dan seterusnya. Itu mungkin banyaknya ke situ. Tapi mungkin malam hari ini misalkan ada hal yang lain yang perlu kita bincangkan, monggo silahkan. Dan mungkin terkait dengan ke APBD-an ya, kemarin terkait dana-dana kapitasi, non kapitasi, mungkin
saya belum banyak menggali gitu ya terkait aturan-aturan yang mengatur tentang dana itu, apakah masuk APBD atau tidak. Nah, artinya hal-hal terkait ke APBD-an ini mungkin ya kita mungkin sharing aja ya Pak Arief. Artinya Bapak Ibu yang terlibat langsung mungkin bisa memberikan tambahan informasi pengaturan ke APBD-an, mungkin Permendagri dan seterusnya. Nah, sehingga kita saling menambahi, mengisi mungkin seperti itu. Mungkin itu dulu sebagai awalan Pak Arief, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Prof. Yang apa namanya awalan yang menghangatkan suasana. Jadi langsung ada beberapa pertanyaan, tapi yang jelas semua saya rangkum jadi satu pertanyaan. Sebenarnya konsep e-purchasing itu seperti apa Pak Prof? Ini kan kita mengenal ada e-katalog, kemudian kita mengenal ada LPSE, kita mengenal ada toko daring ataupun yang sejenisnya. Nah ini sebenarnya konsep e-purchasing itu apakah itu satu kesatuan atau dia terpisah-pisah? Nah ini pertanyaan yang menarik supaya kita juga selaras. Dan dimaksud e-purchasing itu apa langsung ke LPSE atau bagaimana gitu? Monggo Pak Prof. Ya kalau apakah terpisah, sebenarnya dia platform yang terpisah ya Pak. Platform yang terpisah, jadi ada platform e-purchasing tersendiri, ada e-katalog, toko daring ya, LPSE sendiri. Nah, tapi ada yang menghubungkan, ada yang mengelingkan gitu ya. Salah satunya kode RUP gitu ya. Dijembatani oleh kode RUP itu sehingga pas mau melakukan e-purchasing biasanya menghajatkan kita menarik data RUP atau mengambil kode RUP-nya yang dari sirup, kemudian ditarik pas kita masuk melalui katalog. Nah, mungkin juga ada beberapa hal yang tercatat ya, yang dicatatkan, misalkan sebenarnya kan e-purchasing itu kan pengadaan langsung yang kita sistemasikan dengan sistem informasi gitu ya. Kan awalnya memang pengennya beli langsung gitu kan, beli langsung, terus kemudian berkembang di atas 200 juta kita fasilitasi juga mau e-katalog gitu. Artinya di sini sebenarnya memang semangatnya kita ya agar pengadaan langsung itu tidak hanya yang di luar sistem gitu, tapi dimasukkan ke dalam sistem. Jadi gitu Pak, atau niatan awalnya ya dulu kalau cerita dari mbahnya LKPP yang menginisiasi katalog itu, ceritanya seperti itu agar meminimalisir kita penggunaan LPSE. Artinya mungkin suatu saat untuk barang itu udah nggak lagi kita tender gitu ya, ada itu ibaratnya masukan lah ya, masukan para sesepuh gitu ya, maybe mungkin suatu saat gitu ya akan tidak ada lagi tender barang. Nah, jasa mungkin akan terkurangi juga, jasa akan dicoba masuk ke kata, termasuk konsultansi itu Pak, itu padahal itu negonya lumayan ini ya, lumayan kental gitu kan, tapi akan coba dimasukkan e-katalog. Jadi gitu Pak Arief. Baik Pak Prof, alhamdulillah sudah sedikit ada gambaran, tapi mungkin bisa dijelaskan nih dari hulu ke hilirnya gitu ya. Dari hulu ke hilir proses pengadaan secara global. Jadi apa dulu masuk dari mulai sirup sampai nanti ke outputnya. Apakah menggunakan satu sistem atau di platform yang berbeda-beda? Itu Pak Prof. Kalau konteksnya e-purchasing berarti kan sirupnya dulu. Jadi dari mulai perencanaan pengadaannya itu kan itu kita masuk ke ngisi LPSE sirup itu. Sirup kalau Berbeda. PPK masuk lewat LPSE. Siap. Ya, kalau KPA-nya itu lewat langsung sirup. Oke, siap. Nah, yang pertama pastinya adalah KPA-nya dulu yang action ya. Ya, kalau di daerah itu kan dia sudah ngelink ke SIPD, jadi nggak perlu input manual ya, RKA. Berarti RKAPD ya, RKAPD-nya itu tidak perlu menginput manual, tapi bisa narik, klik tarik gitulah ya dari SIPD, nanti sudah datanya masuk ke sirup. Nah, baru PPK masuk untuk melengkapi
isian detail-detail di RUP-nya itu gitu. Ya, maksudnya lewat mana? PPK lewat LPSE. Karena biar enggak ribet punya akun banyak itu ya. Satu di LPSE, satu di Sirup gitu. Jadi udah masuk aja langsung lewat LPSE, nanti ada prosesnya, klik e-proc lainnya gitu ya, terus Sirup Production. Nah, itu ada di user guide-nya. Intinya masuk lewat LPSE, nanti LPSE langsung link ke Sirup. Nah, PPK input tuh paket-paket pengadaannya. Nah, untuk e-purchasing ini pilih metode yang e-purchasing, jangan pilih pengadaan langsung atau tender atau seleksi. Nah, kalau kita ingin belanja lewat katalog atau toko daring, maka itu tadi paketnya harus kita pilih metodenya e-purchasing. Ya, itu ada banyak pilihan ya. Pas kita PPK itu info detail paket itu metodenya apa? Ada pilihan banyak, tender, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung, atau seleksi. Nah, itu dibuka, pilihannya banyak. Nah, kita pilihlah di situ e-purchasing. Sampai kemudian itu kita selesai ngedraft, kemudian submit ke KPA. KPA oke kan? Nah, KPA mengumumkan RUP melalui Sirup. Setelah itu kita eksekusinya ke aplikasi e-purchasing, misalkan e-katalog gitu ya. Nah, di e-katalog itu berarti kan PPK masuk lagi, tapi lewat LPSI juga. Nanti proc lain, klik e-proc lainnya, kemudian e-purchasing production. Nah, di situ ada e-katalog. Nah, di situ nanti pastinya kalau di bawah 200 juta berarti apa namanya? Kita delegasikan kepada PP buat paket ya, sampai kemudian deal dengan penyedia. Nah, nanti apa namanya yang mengapprove paket itu adalah PPK-nya tetap, karena PPK yang membuat komitmen gitu ya, yang berkontrak. Kalau di atas 200 juta berarti ya PPK yang eksekusi dari awal sampai kemudian keluar surat pesanan ya, sudah deal dengan penyedia, cetaklah surat pesanan, ditandatangani sebagai bentuk kontrak. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu SPK, tidak perlu SP, meskipun itu 1 miliar beli laptop. Ini sebenarnya cukup dengan surat pesanan yang formatnya sudah keluar dari aplikasi purchasing itu, katalog itu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu SPK dan SP. Nah, kapan diperlukan? Kalau bagian keuangan minta gitu. Kadang ke bagian keuangan kan minta. Nah, ya gimana kalau masa kita mau ayel-ayelan gitu ya, maksudnya jangan sampai kita berdebat panjang nggak dibayar ya kan repot. Ya sudah, kadang kita ngalah juga buatin SP atau SPK gitu lah. Padahal di Perpres kita ya surat pesanan aja cukup. Nah, nanti perintilannya ya silakan dilampirkan gitu ya. Misalkan ada invoice atau surat jalan atau apa itu, atau surat tanda terima, nah itu dilampirkan aja nggak apa-apa kan, lebih make sure kalau dicek sama Pak Arif dan kawan-kawan sebagai auditor ini. Nah, sebenarnya gampang, artinya kita bayangkan saja e-purchasing itu ya kayak ini aja lah, kayak kita beli di marketplace yang di luar ya, ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, terus Blibli dan seterusnya itu. Nah, kita bayangkan itu aja, nanti misalkan ada plus minusnya ketika, karena ini ya kita wajar ya di prinsip pemerintah banyak sekali peraturan yang harus kita ikuti gitu ya, sehingga itu mungkin ada misalkan terkait pajak dan seterusnya itu ya kita ikuti aja, tapi mindset kita, semangat kita seperti kita belanja di Shopee gitu. Jadi nggak merasa kok ribet banget ya e-purchasing. Jangan sampai berpikiran seperti itu ya, tapi kita pikirnya kayak beli di Shopee gitu ya. Nanti plus sedikitnya lah. Itu karena wajar kan kita pemerintah gitu. Ya, Oke. mungkin itu Pak Arif. Siap. Terima kasih. Ini kalimat yang paling menyenangkan adalah jangan berpikir ribet. Nah, ini kan. Nah, jadi selama ini Pak Prof, teman-teman ini selalu mengeluh ya kan, apa purchasing ini ribet ini nih. Dan nanti di pas beli nggak ada barangnya gitu. Sehingga banyak sekali kemudian ada toleransi untuk belanja di luar e-purchasing, walaupun itu diperkenankan untuk BLUD ya. Jadi diperkenankan untuk BLUD. Nah, ini ada juga yang bertanya ini,
surat pesanan itu sebenarnya yang tanda tangan siapa sih Pak Prof? Ini kan ada macam PPK. ada bermacam-macam nih. Ada yang kemarin di pemerintah daerah sama pemerintah daerah itu ada yang pejabat pengadaannya yang tanda tangan karena dia disetarakan dengan ini hanya penetapan pemenang bukan kontrak. Maka setelah SP ada kontrak lagi SPK gitu. Makanya tanda tangannya si pejabat pengadaan. Ada yang langsung PPK-nya, bahkan ada yang KPA-nya. Ini monggo dijelaskan, Pak. Jadi default-nya itu PPK, Pak. Ini sebagai yang didelegasikan oleh PA-KPA untuk melakukan perikatan, ya, perjanjian kontrak gitu ya. Itu PPK. Meskipun itu tugas melakukan perikatan perjanjian, itu sebenarnya awalnya itu adalah tugas milik PA ya, yang paling ujung ya, paling ujung kepala SKPD berarti ya, kepala dinas. Nah, dengan PA ini kan mendelegasikan bisa ke KPA, bisa ke PPK. Kalau dua entitas ini ada. Ya, kalau memang hanya ada KPA berarti ya KPA. Ya, kalau tidak ada dua-duanya, KPA nggak ada, PPK nggak ada, ya berarti kan dikerjakan sendiri oleh PA-nya gitu. Nah, gitu. Jadi tidak keluar dari tiga itu ya. Nah, PA, KPA, dan PPK sebenarnya. Tapi kalau PP itu kalau di purchasing dia perannya sampai ya deal dengan penyedia saja ya. Ya nanti kan tetap misalkan PP sudah deal dengan penyedia, itu bisa saja tidak di-approve sama PPK gitu. Artinya masih ada tahapan untuk minta persetujuan oleh PPK. Ya, jadi meskipun itu di bawah 200 juta. Jadi gitu. Kalau saya menjawabnya sesuai ini aja Pak ya, defaultnya gitu ya. Siap. Nah, kalau misalkan ada case-case tertentu ya, nah, saya kurang tahu misalkan ada pertimbangan apa ya. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kayak semacam istilahnya kayak kalau di polisi di jalan itu apa Pak? Diskresi gitu. Iya betul namanya. Diskresi. Ya, diskresi ya gitu. Nah, barangkali ada seperti itu ya, saya kurang tahu ya. Ada peraturan yang dia nyantol juga di situ. Tapi defaultnya PPK Pak, PPK. Siap. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa terkorbankan PP tanda tangan SP, tolong setelah malam ini mohon untuk kemudian bisa protes ya. Nanti mohon Pak Prof mengirimkan aturan-aturan ke kami, nanti akan kami share ke grup terkait dengan tanda tanganan ini. Oke, baik Pak Prof, ini ada yang langsung nanya ini, ya dari Bu Rina. Bapak, saya mohon pencerahan. Padahal kita lagi kegelapan ya Pak Prof ya. Pencerahan. Saya selaku kepala TU pada BLUD ini merangkap jadi PPTK. Yang saya ingin tanyakan, apa itu PPTK dan apa kerjaan dan tanggung jawabnya? Mohon dijawab Pak. Terima kasih. Ini muncul lagi nih. Ini gara-gara LKPP memunculkan kalimat PPTK ini Pak Prof. Jadi PPTK hidup kembali ini. Iya Pak, katanya kemarin suruh tanda tangan surat pesanan apa ya Pak? Nah, itu saya dia. belum masihan loh Pak. Saya belum ada SK atau apapun, tapi udah langsung aja gitu suruh tanda tangan Pak. Oke, siap. Ini nanti mulai malam ini ada pencerahan Bu. Siap. Monggo Pak Prof. Justru ini Pak Bu Rina gitu. Kalau PPTK ini malah saya kurang tahu ya, artinya maksudnya keseluruhan wewenangnya, karena ini muncul hanya di pemerintah daerah, di KL kan nggak ada ya. Nah, dan adanya PPTK disebut di Perpres ya, kemudian diakomodir perannya di Perpres itu apa namanya? Karena memang di daerah ada entitas namanya PPTK dan kita ibaratnya dulu ibarat rumah ya, karena kami di KL itu ada entitas namanya PPTK gitu, yang mana dia juga perannya mengelola anggaran ya, betul yang Pak Arif ya, di lingkup ini ya, teknis kegiatan Pak, teknis ya, hampir mirip PPK gitu ya Pak kalau di KL ya Pak ya, dulu di bawah PPK dulu PPTK, di bawah PPK. Nah, ini Pak Arif lebih tahu. Nah, tapi misalkan tadi konteksnya disuruh tanda tangan surat pesanan gitu. Nah, pertanyaannya apakah Bu Rina melakukan peran ke PPKN
yang mana itu didelegasikan oleh PA karena ibu punya sertifikat barangkali ya, atau sertifikat kompetensi maupun dasar gitu ya. Nah sehingga ibaratnya bukan berpeluang, jadi dia memang layak untuk memerankan kepppk-an gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang ibu kondisinya tidak ada sertifikat, belum sertifikat kompetensi maupun dasar, nah terus kemudian diminta tanda atau melakukan peran kepppk-an ini, ya harusnya kurang tepat ya kalau saya menyebutnya. Harusnya dikerjakan oleh KPA-nya saja gitu. KPA ini berarti kepala puskes. Nah, kepala puskes ya. Nah, mungkin beliau ya mungkin tahunya ibu mungkin PPTK itu dianggap sudah kompeten di level teknis gitu ya, tadi disebutkan teknis seperti itu dan bisa memerankan kepppk-an barangkali gitu ya, paling begitu ya. Kalau lingkup tugas wewenang kemudian peran ataupun apanya mungkin teman-teman di daerah yang lebih paham ya. Artinya saya belum mengkaji lebih dalam nih adanya entitas PPTK ini ya di luar pengadaan gitu. Mungkin Pak Arief bisa nambahkan terkait tadi Pak Arief, apa saja perannya gitu. Baik Pak Prof, ini kita podcast nih Pak Prof, narasumbernya Pak Prof aja. Bu Rina, ini saya sekedar sharing aja bahwa memang di kalimat Perpres itu kan PPTK itu muncul apabila memang tidak ada penetapan PPK, ya kan gitu. PPK tidak ada, maka dipilih. Kalau di Permendagri 77 2020 itu tidak disebutkan. Jadi gini, kalimatnya hanya di Permendagri 77 2020 pengelolaan keuangan daerah itu apabila tidak ditunjuk PPK di dalam satu entitas pemerintah daerah atau SKPD atau UPT, maka ditunjuk orang atau pegawai yang berkompeten, sekompeten PPK untuk kemudian melakukan pengadaan barang dan jasa. Apabila KPA-nya tidak cakap lah ya. Intinya tidak cakap atau terlalu banyak rentan sehingga disebutlah PPTK. Maka memang tadi sebutkan Pak Prof, sebenarnya kalau di organisasi pengadaan itu tidak ada istilah PPTK. Ya Pak Prof ya. Jadi hanya ada KPA, PPK, pejabat pengadaan, UKPBJ, kemudian penyedia. Nah, jadi tidak ada PPTK. Gitu. Tapi memang karena ketakutan ini Pak Prof, yang memang ketakutan teman-teman Pemda ini kalau udah Permendagri-nya udah bilang begitu, ini wajib gitu. Padahal kan tidak, karena di konsepnya di Perpres juga tidak menyebutkan hal yang sama. Intinya seperti itu. Jadi kita lihat dulu Ibu PPTK-nya, maka saya selalu bilang PPTK Ibu itu sebagai PPTK pengelolaan keuangan daerah atau PPTK pengadaan barang dan jasa. Kalau PPTK pengadaan barang dan jasa, Ibu harus jelas dulu wewenangnya. Apakah Ibu wewenang PPTK selaku PPK yang menggantikan PPK, atau PPTK dia sebagai pembantu PPK. Di Perpres 54 kan dulu ada. PPTK itu dibentuk apabila PPK kewalahan untuk teknis kegiatannya, bukan perikatannya. Jadi itu aja Bu. Jadi kalau misalnya saat ini nggak jelas Ibu sebagai apa, kembalikan ke KPA, udah jelas itu. Ya Pak Prof ya? Iya. Iya, itulah Pak, jadi bingung. Saya kan takut nanti kalau diperiksa Pak Arief, saya nggak ngerti apa-apa, tapi jadi PPTK, sertifikat juga saya nggak punya loh Pak. Nah, daftar Bu, sudah daftar belum nih? Biayanya belum ada Pak. Dulu pernah ikut tes 2 kali nggak lulus Pak. Iya nggak apa-apa. Nanti kalau di kita ini nanti, kalau yang daftar, kita ada pelatihan dulu nih sebelum ke tes itu. Jadi kita coba sebulan kan, nanti kalau kita satu kelas kita yang ngatur mau kapannya, siapnya kapan baru kita atur gitu Bu Rina. Jadi jangan sampai mau dijombrong ini gitu ya, nggak apa-apa, nanti bilang aja ke KPA-nya. Tapi kayaknya seluruh Lampung Tengah gitu loh Pak, TU-nya itu tahu-tahu disuruh jadi PPTK-nya gitu kayaknya Pak. Iya, nggak apa-apa jadi PPTK, tapi tugas dan fungsinya harus jelas sebagai apa. Jangan-jangan pemerintah daerahnya nggak ngerti, jadi dia PPTK selaku PPK pengadaan barang dan jasa. Sudah selesai itu.
Nah gitu. Hmm, Jadi lihat tugas dan fungsinya, Bu. Jangan protes dulu, Bu. iya. Lihat tupoksinya. Nanti kalau ibu tupoksinya nggak ada, baru kita lapor ke Pak Prof Iqbal untuk mensurati Kabupaten Lampung Iya. Tengah. Nah, itu Baik, Ibu Pak. dicek Makasih, SK-nya. Pak. Ibu bisa dicek SK-nya itu. Biasanya kalau SK kan melaksanakan apa SK-nya gitu belum ya, Bu? ada, Pak. Hah? Belum ada. Oh, oh gitu. Oke. Ya, berarti agak ya bisa dikatakan mungkin kurang tepat gitu ya, yang kurang Saya tepat. aja bingung, Pak. Mm-mm. Yang Tapi sudah ada secara SK-nya apa, prosedur Bu? KPA ada SK-nya nggak Saya KPA? SK TU aja. Nggak, KPA-nya ada SK-nya nggak? Kalau KPA kan kepala puskesnya, Pak. Udah ada SK-nya beliau? Ya cuman SK kepala puskes aja. Nggak ada SK lain. Tidak adakah kepala puskes sebagai KPA gitu? Sudah ada Mbak Rina, SK Oh, Sudah Bupati. ada. udah ada ya, Bu. Sudah ada. Alhamdulillah, sudah ada. Aman itu berarti. Terima kasih Bu Dian. Sudah Terima menambahkan. kasih Bu Sama Pak Arif. Rina. Baik, Lanjut Pak Arif. lanjut. Nah, ini juga kemarin itu agak tentang organisasi pengadaan ini. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya, sebentar. Ada di kolom chat. Oke, ini ada yang agak sedikit bertanya, agak sensitif nih Pak. Oh, Jadi sensitif. pejabat pengadaan ini kan di lapangan tuh agak susah ya Pak. Maksudnya udah agak Oh gitu. menjadi benteng di awal. Nah ini teman-teman, ada nggak bocoran dari teman-teman LKPP mengusulkan kenaikan honor pejabat pengadaan? Ya itu kan. Karena kan antara honor dengan resiko yang dihadapi itu jauh lebih besar. Gitu. Monggo Pak Prof. Siapa tahu ada bisikan-bisikan yang membahagiakan teman-teman. Nah, kalau apa namanya di tingkat KL kan ada di PMK kalau Pak ya Pak Arif betul ya. Di Oke. SPM itu kan ada honor untuk PP, PPK, itu ada yang berdasarkan sebentar. Itu sama paketnya ya, banyaknya paket gitu kan. Ada yang mungkin anggaran kalau di kami di apa namanya di LKPP itu ada range anggaran sekian ya, beda dengan range yang anggaran sedikit gitu ya, PPK. Itu ada honornya. Termasuk PP, saya dulu pernah jadi PP juga. Ini mungkin bisa ya lumayan gitulah Pak ya. Enggak nyampe di bawah 1 juta tapi lumayan lah buat beli beras sama itu. Tapi kalau di daerah, nah itu saya kurang tahunya apa. Biasanya kan dia tidak menginduk ke PMK ya Pak. Mungkin dia ke Mendagri. Apakah ada mengatur tentang ini itu? Atau mungkin dari Bupati ya, Perda, istilahnya Perbuk ya, terkait hal ini. Artinya mengandalkan dari kami LKPP kayaknya tidak terlalu ini ya Pak ya, tidak terlalu kuat mungkin misalkan. Mungkin lebih berenang dari Permendagrinya gitu ya. Oke. Siap Pak Prof. Memang kalau di Permendagri 79 kan disebut BLUD itu menggunakan apa namanya terkait dengan standar SSH BLUD SSH yang ya. ditetapkan oleh Bupati. Kalau Namun kami apabila SPM tidak ya. ada, maka ngikutin SSH daerah. Rata-rata SSH daerah itu menggunakan SPM. Nah, ini barusan saya ngintip nih di SPM 2022 ini masih 680.000. Nah, betul. Ya. Ya. 680.000 potong pajak jadi 500 sekian. Oh iya. Oke. Potongannya. Nah, ini memang gini Pak Prof. Jadi selama ini yang terjadi adalah PP ini jadi kayak PPK itu. Karena rata-rata PPK itu masuk borongan lah. Sudah kamu yang ngerjakan sampai tanda tangan kontrak, saya tinggal merem. Nah, gitu. Nah, tinggal meremnya ya tinggal tanda tangan kontrak si pejabat apa si PPK. Nah, ini keluh kesah dari teman-teman ini. Jadi harusnya kan ketika pejabat pengadaan hanya sampai dengan karena 680.000 itu harusnya pekerjaannya sampai di poin level yang lebih rendah daripada PPK kan gitu ya. Betul.
Ya, Nah, ini sebenarnya ini ya malpraktik gitu ya istilahnya, malpraktik. maladministrasi lah gitu ya. Karena harusnya PP tidak berwenang untuk melakukan perikatan ya, perjanjian itu PPK ke atas ya, PPK, KPA, PA gitu. Nah, PP ini kan kayak Pokja tapi levelnya kecil ya. Kalau Pokja kan miliknya dia melalui tender gitu kan, seleksi. Nah, yang pengadaan langsung itu kan yang milih penyedianya kan PP ya, tapi nanti yang tanda tangan kontrak PPK gitu. Jadi begitu. Setahu saya tidak ada pendelegasian untuk melakukan perjanjian dari PA ke PP itu ya, sampai level PP itu enggak ada, tapi mentok di PPK itu ya. Bahkan PPTK itu tidak juga melakukan tugas perikatan atau perjanjian tadi ya, meskipun dia melakukan tugas ke PPK-an yang lainnya. Nah, gitu. Berarti tanda tangannya di KPA ya, Pak Prof ya? Ya, betul, di KPA. Siap. KPA-nya Ini harus berani gitu. iya. Ini Disemangati penegasan dari aja, Bu Pak. Lilis. Iya. Siap. Ini ada penegasan dari Bu Lilis bahwa ternyata KTU itu di Puskesmas dia sebagai PPK, Pak. Jadi PPTK dan merangkap PPK. Jadi PPK untuk pengadaan, PPTK untuk apa namanya keuangannya. Jadi memang otomatis kalau yang di Puskesmas di Kabupaten Sawaran ya. Tapi kalau yang di Lampung Tengah mungkin hampir sama. Bisa otomatis gitu. Gitu Pak Prof. Kalau dari chatnya beliau ini. Nah, tetap Bu Rina ya tadi ya, tetap Bu, kalau melaksanakan tugas ke PPK-an, PPTK ini juga nggak boleh tanda tangan kontrak ya Bu. Ya. Tetap KPA-nya gitu. KPA-nya. Nah, kalau hanya ibaratnya membuat rincian detail RUP gitu kan, tugas ke PPK yang lain melakukan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, nah itu ya dikerjakan saja, itu kan tugas PPK-an yang tidak langsung berkaitan dengan perjanjian tadi, melakukan perjanjian atau perikatan kontrak ya. Nah begitu. Nah sebaiknya sih ya intinya bagaimana supaya KPA paham gitu ya. Nah, mungkin jalannya berbagai macam, baik yang formal maupun non formal gitu kan. Apalagi kalau dari bawah ya, bottom up gitu, ke atas kan agak susah ya, mungkin dengan komunikasi yang santai gitu ya. Bagaimana supaya KPA paham gitu, misinya Bu Rina gitu. Jadi jangan sampai Bu Rina jadi tadi istilahnya Pak Tameng gitu. Bemper. Jadi KPA yang tanda tangan bemper gitu ya. Nanti kalau pas audit yang biasanya memang dipanggil ya PPK karena dia perannya paling banyak dalam pengadaan gitu ya. Kalau Pak Prof, izin kalau menyela, kalau misalnya ternyata sudah ada penunjukan beliau sebagai PPK, jadi di statement SK itu misalnya kemudian disebutkan juga melakukan tugas-tugas PPK pengadaan barang dan jasa. Nah, ini bagaimana? Kalau beda antara ditugaskan melakukan tugas ke PPK-an dan ditetapkan sebagai PPK, itu dua kondisi yang berbeda. Beda ya. Beda. Nah, kalau ditetapkan sebagai PPK, berarti Ibu segala tugas dan wewenang PPK boleh dilakukan. Tentu saja syaratnya harus terpenuhi ya Bu, PPK. Jadi apa S1 gitu kan, PNS, sertifikat kompetensi, kalau nggak kompetensi ya yang dasar gitu. Nah, kalau syarat-syarat saja tidak terpenuhi, artinya sebenarnya ya SK itu tidak betul ya, mungkin bisa saja harus dibatalkan gitu, SK-nya karena syarat-syarat tidak memenuhi. Tapi kalau syarat memenuhi, SK itu adalah penetapan sebagai PPK. Nah, berarti gas aja gitu. Kalau melakukan tugas ke PPK, bukan berarti dia PPK, tapi hanya melakukan tugas ke PPK. Oke, berarti tanda tangan kontrak tidak berlaku ya, Pak Prof ya? Iya, betul. Oke, berarti saya punya bahan untuk audit ini Pak Prof. Jadi, ya, karena kan kalau memang konsepnya begini, kriterianya kan berarti kesimpulannya adalah apabila dilakukan oleh orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada, berarti kan bisa disimpulkan bahwa
ilegal ini. Karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak Tidak sah ya. tidak sah. Tolong Jadi Bapak. iya, nggak apa-apa Bu. Ini nanti disampaikan aja. Ini kan lagi ngobrol, nggak saya nggak turun, tenang Santai. aja. Ini iya. kita hanya ngobrol aja. Nanti sampaikan ke pemerintah daerahnya, ke dinas kesehatan, supaya tidak menjadi kriteria dalam pemeriksaan auditor, maka segera harus ditetapkan. Nah, kalau Ibu mau menetapkan sebagai PPK, ya Ibu harus ujian dulu, sertifikasi, lulus dulu. Nah, gitu. Kalau nggak mau ya jadi KPA. Gitu ya Pak Prof ya? Kira-kira Ya, begitu ya? betul. Oke. Betul, Bu. Baik, ini Jadi, lanjut. Semakin siap. panas nih Pak Prof. Iya, semakin hangat ini sudah. Iya. Bu Rina sudah mulai menghangatkan suasana, ini memancing yang lain untuk kemudian bertanya, ini luar biasa. Ini dari Pak Trigun, Ustadz Pak Prof kita dan Bapak Ustadz kita ini. Beliau bertanya, kalau PPK kan ditetapkan SK PPK dari KPA atau PA ya. Nah, jika akan penandatanganan kontrak dan SP perlu delegasi enggak, Pak Prof? Nah, apa otomatis di dalam SK tersebut? Tadi disebutkan Pak Prof kan ya, ketika ada penetapan PPK, berarti dia otomatis tanpa harus menunggu SK delegasi lagi, dia bisa menandatangani kontrak atau bagaimana? Monggo. Baik. Izin saya baca dulu ini. Pak Tri ini kan expert ya ini. Takutnya salah baca saya. Kalau PPK ditetapkan SK PPK dari KPA. Nah, jika akan penandatangan kontrak dan SP perlu delegasi dari KPA ya. Bentuk delegasi tersebut dalam surat tugas atau melekat dalam SK sebagai PPK. Oh, jadi tidak setiap ini ya, tidak setiap akan melakukan tanda tangan kontrak baru didelegasikan, tapi ketika dia ditetapkan sebagai PPK, Pak, itu berarti setiap paket tender yang berada di wilayah kerjanya gitu ya, itu ya dia yang tanda tangan, PPK itu yang tanda tangan ya. Jadi tidak per paket Pak, tidak per tender, tidak per kontrak itu ada delegasi. Tapi cukup sekali sebagai SK ditetapkan sebagai PPK gitu. Begitu nggih. Terus apa lanjut bawahnya nih, Pak? Boleh. Ini ada lagi, Pak Prof. Ini ada yang japri saya ini ya. Oh. Tapi memang disebutkan tadi memang tanda tangan itu PPK memang untuk di yang curhat tadi, Pak. Tetapi dari mulai penyusunan HPS sampai input RUP, TKDN semua pejabat pengadaan ya, malpraktek ini. Jadi beliau kayaknya mau mengundurkan diri jadi pejabat pengadaan ini. Monggo Pak Prof ditanggapi dulu. Kalau biar tenang. Ini Bu Rina lagi ya tadi ya? Bukan. Oh, beda lagi. Nah, saya nggak boleh menyebutkan namanya nih, Pak. Oh, Bukan, Pak. Oh, siap, Bu. Silakan dilanjut, Bu. Nah, kalau teknis inputnya itu bisa saja PPK ini kan ada staf PPK-nya ya, dikasih karena dia username dan passwordnya. Tolong dong isikan gitu ya, berdasarkan kata-kata dia mungkin udah ada formnya yang hard file gitu kan, kemudian diinputkan di sirup gitu. Sebenarnya tidak masalah. Yang pasti tanggung jawab itu ada di PPK karena akun yang masuk kemudian menginput detail-detail RUP itu adalah akun PPK. Nah, tanggung jawabnya PPK nih, kalau ada kesalahan staf PPK-nya yang input salah, nah PPK tetap harus tanggung jawab, tidak boleh melempar ke tadi misalkan konteks ini adalah PP gitu. Nah, sebenarnya teknis inputnya itu ya nggak apa-apa gitu kan, tapi tanggung jawab tetap di PPK gitu ya. Mungkin Pak PPK-nya lagi sibuk gitu kan, tak tolong dong Bu PP ini atau Pak PP inputin ya bahannya ini gitu ya. Nah, berarti di situ sudah ada pelimpahan dari PPK ke PP non formal gitu kan untuk input itu. Tapi tetap tanggung jawab ada di PPK. Jadi PP nggak perlu khawatir, Bu. Ya, nggak perlu khawatir lah. PPK pokoknya apa-apa ya PPK gitu. Iya. Aman, ini lancar. Bukan masalah tanggung jawabnya juga, Pak Prof. Kerjaannya juga itu. Oh ya, numpuk ya. Iya, numpuk jadinya kan PP. Jadi honornya nggak seberapa tapi sudah kayak PPK gitu. Baik, kita lanjut Pak Prof. Ini Pak Trigun ini kayaknya beliau mengalami sedikit curhatan ini ya. Beliau sebagai mungkin PPK ya. Karena pertanyaannya sudah sangat teknis sekali. Jika dalam e-katalog tidak ada barang yang diadakan, bagaimana kita mendorong calon penyedia dalam e-katalog? Bolehkah?
atau seperti apa. Jadi kalau ternyata tidak ada barang, boleh nggak kita mendorong calon penyedia dalam e-katalog itu? Kalau penyedia atau pelaku usaha masuk ke e-katalog itu kan melalui pengelola e-katalog ya. Kalau di daerah berarti bupati gitu kan, atau Pemda ya, Pemkab maksudnya, kemudian Pemprov. Kalau di KL berarti ya kepala lembaganya, menteri gitu kan. Artinya di situ ya harus melalui proses itu kan ya Pak, untuk mengusulkan. Tidak bisa ujuk-ujuk dia pasti masuk di katalog ya untuk kemudian kita beli barangnya. Tapi ya nggak apa-apa Pak, kalau mau mendorong pelaku usaha untuk Pak masuk Daftar. dong gitu ke katalog itu, daftar aja, masuk ke apa di katalog gitu. Nanti barangnya kalau udah tayang saya beli. Nah, artinya pastinya ingin memilih itu kan ada dasarnya juga ya Pak ya. Artinya tidak karena mungkin dapat bonus atau apa kan, itu kan temuan Pak Arif nanti kalau ada seperti itu. Tapi pastinya speknya kita cocok, harganya memang murah gitu kan, PDN usaha kecil, cakep lah gitu. Nggak apa-apa, dorong aja masuk ke katalog. Siap. Pak Tri, kira-kira kebutuhannya apa? Nanti biar saya yang masuk ke katalog Pak Tri. Baik, bercanda. Nanti ini tolong diedit ya Pak Rangga ya, terkait dengan video ini yang nanti undang-undang ITE nanti kan. Off the record Baik lah ini. ya, baik Pak Prof, ini ada lagi nih, ternyata memang berbeda ini ya, berbeda kasus ya ternyata di beberapa kabupaten. Tadi itu Kapus ya, KPA dari Bu Dian. Kalau di Lampung Tengah KTU hanya sebagai PPTK Pak. Kalau PPK ada pejabat sendiri dengan SK dari Bupati. Ya alhamdulillah berarti. Berarti ya mereka yang melaksanakan itu ya Pak Prof ya. Nah, betul. Nah, ini berarti mengkonfirmasi kalau PPK itu SK-nya dari Bupati langsung ya. Iya. Oke. Ya, itu lebih mantap gitu ya, meskipun kepala dinas juga bisa gitu, boleh. Kan sebagai PA ya beliau ya. Nah, masalahnya adalah yang ditunjuk ini nggak ada sertifikatnya, Dok. Apa Pak Prof? Waduh. Itu kan sama kayak saya tadi, Pak. Ya, berarti ya malah itulah administrasi ya dia. Ada Nah, Pak, berarti ada kan sertifikatnya Pak. PPK Ada, Bu? kami ada sertifikatnya, ada. Oh, mantap sekali Bu. Ya. Alhamdulillah kalau yang nggak ada ini nanti lapor ke saya ya. Nanti biar jadi temuan saya, nanti sampaikan ke Pak Bupatinya. Jadi gini Bu, kenapa sih mungkin banyak yang menghindar juga ya, kenapa kita harus bersertifikat gitu kan. Nah, jadi bayangkan dulu kalau kita melakukan pengadaan barang jasa itu hanya kerjaan sambilan. Jadi ya sambil kita ngerjain tugas teknis kita, misalkan ada yang dokter, misalkan gitu ya, ada yang di lapangan tugas apalah gitu ya, perawat atau apa, terus kemudian diminta sambilan untuk melakukan pengadaan barang jasa. Nah, artinya di situ hanya sekian persen dari kemampuannya dia curahkan untuk melakukan pengadaan barang jasa. Tapi kesini kita harapannya memang ada yang spesialis gitu ya, biar nanti yang melakukan pengadaan ini ya benar-benar full di situ, kemudian ahli gitu ya, paham bener gitu misalkan. Jadi menghindari adanya tadi fraud, temuan kayak gitu Bu. Jadi makanya mulai dari bersertifikat ini supaya suatu saat yang menangani pengadaan ini memang benar-benar orang yang paham dan mampu gitu. Jadi semangatnya ke arah sana ya. Jadi bukan hanya sekedar ini mah administrasi atau LKPP aja nambah kerjaan misalkan gitu. Tapi bukan, tapi arahnya memang tadi kalau dulu bahasanya pelaku pengadaan nih, PPK KPA itu kan PPK itu hanya clerical gitu ya, hanya tugas administrasi gitu kan. Sekarang sudah substansi, ada jabatan fungsional pengelola PBJ gitu. Jadi supaya memang lebih fokus, lebih expert di situ. Jadi gitu Bu, makanya jangan takut untuk ikut sertifikat lah gitu ya, daftar Pak Arif nanti. Baik, Pak Prof, berarti intinya begini ya, apabila memang sudah ditetapkan PPK,
kalau tidak ada sertifikatnya silakan ikut daftar gitu ya Pak Prof ya. Nah, Gitu untuk segera iya bersertifikati. betul. Karena sudah diamanah, artinya bupati, soalnya bupati loh keren banget, bupati percaya Bapak Ibu bisa melakukan perikatan yang menjadi PPK gitu. Nah, masa kita ya mau ibaratnya mengelak, dalam arti meminta dibatalkan kan ya nggak enak juga, kan sudah dipercayakan seorang bupati gitu. Nah, jadi kita usahanya apa kalau sudah terlanjur ditetapkan ya segera ini ya Pak, bersertifikat lah gitu ya, minimal dasar ini atau level 1 ini. Nanti kedepannya kalau sudah benar, karena kita kenapa takut kemudian kayak menghindari itu karena memang belum paham Bu ya, belum benar-benar memahami. Tapi kalau sudah terlanjur menyebur kemudian benar-benar memahami itu kayaknya saya lihat teman-teman pada enjoy gitu ya, pada menikmati keprofesiannya sebagai pengelola pengadaan gitu. Sebenarnya saya juga pengen pindah ke pengelola pengadaan ya kan, saya sebenarnya Jafung analis kebijakan gitu, tapi sekeliling saya banyak JF pengelola pengadaan dan kayaknya mengejar angka kredit untuk ya tugas kita ya, baik untuk kenaikan pangkat atau berkinerja itu kayaknya lebih mudah pengelola pengadaan gitu ya. Mereview KAK dapat angka kredit ya, membuat spek dapat angka kredit gitu kan. Kami di analis kebijakan ya pura-pura harus membuat analisis buat kajian yang berat, nah angka kreditnya juga segitu. Nah, jadi begitu Pak Arif dan Bapak Ibu. Baik, Pak Prof. Ini tidak terasa sudah tinggal 13 menit lagi nih. 13 menit lagi. Memang kita kalau podcast nggak boleh lama-lama. Karena kita akan podcast biar berlanjut terus 2 pekan. Ini podcast ini Bapak Ibu sekalian memang bentuk layanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan cuma membayar 75.000 sampai 100.000 Bapak Ibu sekalian mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan. Ini memang promosi nih diminta Pak Rangga. Jadi untuk setiap selalu setia dengan kita. Dan tadi ya Bapak Ibu sekalian, mumpung di akhir di bulan-bulan Oktober ataupun bulan November ini ada pelatihan sertifikasi dan kemudian sertifikasinya. Mohon Bapak Ibu sekalian yang sudah merasa jadi korban, silakan minta di anggaran perubahan untuk dianggarkan untuk melakukan ujian. Nah, fasilitas yang kami sampaikan di sini adalah nanti sebelum kita kalau sudah satu kelas, nah nanti kita akan rapatkan satu kelas. Ini nanti kita akan bisa state kapan waktu itu sesuai dengan kita sendiri permintaan. Jadi kapan waktunya, di mana tempatnya, ujiannya kapan, sehingga nanti sebelum-sebelumnya Pak Prof Iqbal dengan teman-teman yang lain sudah siap memberikan kisi-kisi terkait dengan bagaimana menjawab soal-soal pengadaan barang dan jasa ini. Jadi Ibu ketika mau ujian, Bapak Ibu sekalian, ya tinggal belajar saja dari podcast-podcast kita setiap 2 pekan sekali. Jadi dengan berbekal 7 juta rupiah gitu ya, atau 9 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian sudah siap nih. Kalau biasanya kan di yang lain 7 juta itu langsung datang ujian atau nginep 2 malam ujian, gitu kan. Nah, kalau di kita sering awas ujian tapi nggak tahu ini apa biaya itunya. Iya, Pak peserta Prof. keluarkan tuh karena kita tahu jadi ya, tahu beres. Iya, sampai betul, Pak segitu Prof. ya, sampai segitu ya. Pak Prof, memang kita juga agak deg-degan juga. Makanya kemarin kan kita bekerja sama dengan satu lembaga yang memang sudah tersertifikasi oleh LKPP. Nah, dari mereka memang menyampaikan biayanya cukup besar, sekian, 7 juta itu di Lampung dan hotelnya bintang 3. Sudah penginapan 2 malam ya, 2 malam kemudian langsung hari ketiga keringpatan langsung ujian. Nah, itu kalau yang lain datang ujian dia seperti itu. Tapi kalau dengan kita sebulan sebelumnya kita coba podcast rutin kemudian membahas soal-soal terkait dengan PBJ. Nanti Bu Rina bisa lulus. Nah, kalau memang Bu Rina belum tahu PBJ tiba-tiba suruh ujian ya wassalam itu. Tapi kalau dengan podcast kita insya Allah sih lulus lah. Itu ujian nggak susah. Ya, makanya mumpung ada kadisnya mungkin bisa diselipkan untuk anggaran JKN-nya untuk dialokasikan ke pelatihan sertifikasi. Karena apa? Karena kami hanya bisa memberikan pengetahuan, tapi keputusan sertifikasi ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang tadi sebutkan Pak Prof,
kalau memang PPK tidak ada sertifikatnya, ya itu jadi temuan enak untuk para auditor. Itu berarti kan langsung bilang pengadaan dilaksanakan tidak sah, tidak oleh orang-orang yang berkompeten. Selesai itu temuan itu udah mengerikan sekali kalau ada temuan begitu. Gitu. Ya, ya kalau misalkan ada anggaran dari kantor, ya ikut aja gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu beban gitu ya. Kecuali kalau kantong sendiri kan lumayan ya. Nah, kalau selama di biaya kantor, tinggal kita pasca sudah setujui gitu ya, ya kita komitmen untuk belajar sungguh-sungguh gitu ya Bapak Ibu. Nanti terutama di soal-soal. Kebetulan saya juga sering ngawas nih Pak Arif, ngawas Wis, mantap. sertifikasi. Tetapi kami tidak tahu-menahu memang tentang soal yang diujikan, karena juga selain tidak tahu, kita tidak boleh membocorkan. Gitu Membocorkan, ya, ya. seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah soal-soal ibaratnya kayak prediksi gitu ya, Iya. yang biasanya teman-teman dari para senior-senior di LKPP itu memakai Pak Heldi gitu kan. Terus dari beberapa website itu juga menyediakan latihan tryout lah kayak gitu ya. Sebenarnya saya lihat soalnya juga representatif lah gitu. Maksudnya cukup untuk bisa nanti menyiapkan ujian aslinya gitu. Memang kuncinya karena ngelutek itu apa ya? Ruang lingkupnya cuma di perpres saja gitu. Iya, iya. Jadi nggak melebar jauh sampai ke keputusan deputi gitu ya. Kan aturan-aturan yang lebih teknis kan dia ada di keputusan kepala KPP, kemudian keputusan deputi dan seterusnya. Nggak nyampe situ. Perpres cuma memang bahasanya cukup kadang menjebak ya kalau saya lihat. Yang ada istilah dan atau misalkan gitu ya, harus, wajib atau dapat. Nah itu kadang menjebaknya di situ. Yes. Luar biasa memang. Tapi memang pengalaman saya Pak Prof, ujian itu memang diberikan open book. Kita sudah suka sekali ya, senang sekali open book gitu. Ternyata pertanyaannya kasus. Tapi 30 soal kasus semua gitu. Iya. Tahun berapa itu Pak Arif? 2018, saya perpres pertama 16 2018 itu. Jadi soalnya kasus. Sekarang kan model ujiannya baru ya, yang level 1 atau dulu dasar itu. Jadi ada 80 soal, kemudian pilihan ada opsi pilihannya sekarang tidak lagi ABCD, cuma kotak-kotak itu aja, 4 ya. Nah, terus 10 yang terakhir itu yang studi kasus. Soal cerita lah ya, soal cerita, tapi tetap ada pilihannya, ada 4 kotak gitu. Kalau kami 30 soalnya kasus semua. Kasus semua. Yang kasus itu nilainya lebih tinggi biasanya. Iya. Ya, alhamdulillah itu kemarin lulus. Baik, ini terakhir Pak Prof. Sebelum kita akhiri. Jadi mohon maaf Ibu Bapak Ibu sekalian, kita waktu terbatas dan kami harapkan setelah podcast ini yang daftar sertifikasi nambah ya. Ini daftar dulu aja. Nanti kalau kesanggupan membayarnya nanti kita sepakati sama-sama kira-kira bulan berapa kita akan mengadakan. Sehingga nanti kita bisa bareng-bareng. Masuknya bareng-bareng, lulusnya bareng-bareng. Memang output kita yang akan kita tuju adalah memperbanyak teman-teman yang menjadi PPK, sertifikasi dasar dan keahlian nanti. Dan kedua, kita membackup teman-teman PPK. Ini kami sudah lakukan nih di beberapa teman-teman PPK. Sudah kemarin saya diminta untuk melakukan review KAK dari salah satu PPK di anggota kita. Kemarin 1 pekan yang lalu dikirim lagi Pak Prof untuk mereview kontrak oleh teman-teman. Kami menjelaskannya, kami melakukan reviewnya juga tidak berbayar ya, gratis. Intinya ini fasilitas yang kami berikan untuk teman-teman. Kami mereview dari sudut pandang pemeriksa. Ini di mana lagi kalau bukan di ATP. Nah, sudah dapat ada Pak Profnya, ada auditornya. Nah, ini sangat beruntung nih teman-teman untuk kemudian bisa sama-sama bergabung di kita. Terakhir, ini unik nih Pak Arif. Siap. Jadi biasanya memang ada gap ya antara pelaku kita pengadaan dengan para auditor. Tapi di sini kita menyatu, itu agak unik spesial lah di sini. Kita spesial pakai telur ya Pak Prof ya? Iya, 2 lagi. Iya. Baik, terakhir. Nanti mohon Pak Siap. Cici
sebagai notulen ya, nanti yang belum sempat kita bahas, mohon nanti di podcast 2 pekan lagi kita coba untuk bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ini terkait dengan anggaran BLUD. Nah, ternyata gini Pak Prof, di pemerintah daerah itu memisahkan antara APBD dengan anggaran BLUD karena dua jenis yang berbeda tapi sama lah. Dalam DPA APBD itu BLUD gelondongan, hanya ada belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal. Tetapi di dalam satu DPA tapi ada juga anggaran yang dibayar misalnya di APBD iya, di BLUD iya. Itu boleh enggak kita mendapatkan 2 honor karena 2 mata anggaran yang berbeda, atau cukup satu PPK itu satu kesatuan, misalnya dia PPK belanja modal, berarti belanja modal BLUD maupun APBD itu jadi satu, jadi honornya satu. Monggo penjelasannya Pak Prof. Untuk ini saya belum banyak tahu ya Pak terkait ini. Tapi prinsipnya gini, kalau honorannya adalah per bulan seperti di SBM gitu ya, itu harusnya seluruh peran ke-PPK-nya di seluruh tender yang dia pegang itu ya satu honor saja gitu, di 1 bulan itu. Tapi kalau honornya per paket, per tender gitu ya, artinya mau berapapun tendernya kan menyesuaikan gitu kan, baik itu anggaran misalkan di APBD sama BLUD gitu. Yang saya tahu prinsipnya seperti itu Pak. Jadi kalau tapi kalau misalkan di daerah ada peraturan yang mengatur APBD misalkan merujuk ke Permendagri ini gitu kan, BLUD ke peraturan direktur di rumah sakitnya atau mungkin dari Dinkesnya gitu. Boleh mengambil honor dari anggaran BUD misalkan gitu ya, itu nggak masalah sih. Tapi kalau di kami di kementerian lembaga itu satu aja Pak Arif, satu aja di bulan itu dapatnya satu gitu ya dari seluruh paket yang dia kerjain. Tapi ada juga yang per paket dapat sekian persen gitu. Nah, begitu Baik. Pak Arif. Siap. Intinya satu honor aja ya Pak Prof, jangan banyak-banyak honornya. Nah, betul, nanti temuan juga dengan ini Pak Arif nanti. Baik. Kemarin ada yang menanyakan ya kalau nggak salah dari Medan atau dari mana, jadi tenaga yang sudah berkontrak di rumah sakitnya dia ditugaskan untuk melakukan apa gitu ya. Nah, apakah berhak mendapatkan honor gitu ya. Nah, kalau yang kerjaan yang ditugaskan baru ini adalah core-nya sama dengan ketika dia dipekerjakan ya, jadi tugas inti dia itu ternyata sama dengan yang ditambahkan ya, jadi nggak perlu honor kan, dia udah digaji bulanan misalkan. Tapi kalau ini di luar dari yang dikontrakkan gitu kan, tugas tambahan itu di luar dari kontrakan ya nggak apa-apa dikasih honor gitu. Oke, baik Pak Prof. Setuju. Ya, ini Pak Eko, ini sudah jam 9 Pak Eko. Memang agak panjang kita. Memang kalau kita bahas ini jadi kayak satu webinar sendiri. Tahan ya, kita akan bertemu di setiap 2 pekan sekali. Nah, ini kita akan serap ilmu dari Pak Prof Iqbal ini bukan hanya 1 semester tapi beberapa semester. Pak Cici sudah di copy semua ya Pak Cici ya untuk notulen malam hari ini, atau Pak Rangga cek bisa dijawab. Sudah disimpan. Oke, sudah. Terima kasih Pak Rangga atas bantuannya. Jadi monggo Pak Eko silakan, dan teman-teman silakan bertanya di chat room, tapi nanti akan kita bahas di podcast yang akan datang 2 pekan sekali. Kita akan jadwalkan 1 jam saja biar teman-teman tidak terlalu membosankan, tidak terlalu bosan. Intinya memang PBJ ini satu hal yang menarik untuk kita bahas. Baik, terima kasih Pak Prof Iqbal sudah meluangkan waktu bersama kami di malam-malam yang syahdu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan membalas segala kebaikan Pak Prof Iqbal. Ini bagian dari beliau sebagai abdi negara yang memang benar-benar kita
tujuannya tidak ada lain adalah menciptakan komunitas atau sobat PBJ ini yang profesional, jujur, dan juga berintegritas. Kemarin kan di PBJ, profesional, berintegritas, dan jujur. Nah, sobat PBJ. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama kami di podcast e-purchasing Beludik Layanan Kesehatan pada malam hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyajian ada yang salah kata, khilaf kata, dan mungkin ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Sekali lagi kami terima kasih kepada narasumber luar biasa kita. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prof. Iqbal yang makin lama makin ganteng ini. Ya. Kita doakan beliau menjadi pengganti Pak Azwar Anas sebagai Ketua LKPP di 2000 sekian. Insya Allah. Karena Pak Azwar Anas sudah menjadi Menko ini ya Menpan RB. Menpan RB ya. Ini semoga Menpan RB makin jaya di tangan beliau insya Allah. Mungkin itu saja Pak Prof. Iqbal. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan saya mengucap salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Sampai bertemu lagi di 2 pekan yang akan datang. Terima kasih Bu Dian dan teman-teman sekalian. Bu Rina semangat. Silakan daftar di link yang sudah ditera sertifikat PBJ. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Bapak Ibu. Monggo, silakan.